Halo Tribuners, apa kabar Anda semua? Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat. Saya Neti Rukmana akan menemani Tribuners selama beberapa waktu ke depan dalam gerakan atau gebrakan sang pemimpin, yang mana kita akan mengulik beberapa program kerja atau kegiatan dari Kepala Daerah Kabupaten Bantul atau Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2025 sampai 2030. Dan Tribuners, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang tercinta, narasumber yang terhormat, yakni Bapak Wakil Bupati Bantul, Bapak Aris Suharyanta. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Baik-baik. Luar biasa sekali ini Tribuners, ini Bapak Pak Aris ini banget ya Pak ya, luar biasa banget kegiatannya padat ya Pak ya. Ya Pak, kemarin hari pertama langsung jadi pelaksana harian Bupati Bantul ya Pak ya. Setelah saat itu Pak Bupati, yakni Bapak Abdul Halim Musli, mengikuti kegiatan retreat yang mana berlangsung selama tanggal 21 sampai 28 Februari 2025 ya Pak ya. Jadi setelah pelantikan selesai, saat itu selesai menjelang sholat Jumat, ini terus sorenya kita pulang. Ini Pak Bupati langsung masuk di Akmil, dan di sana sampai tanggal 28 kemarin. Jadi memang setelah dilantik Pak Bupati langsung retreat, sehingga saya di kantor sendirian. Tapi tidak ada PLH maupun PLT sebetulnya. Jadi tetap ketugasan Bupati, Wakil Bupati, ini tidak ada PLT khusus, namun kami harus mewakili beberapa kegiatan Pak Bupati yang sudah teragenda. Pak Bupati ini kan memang Pak Bupati kita seperti maniak kerja, sehingga sudah berapa hari sebelumnya sudah terkondisi, terjadwal, skedulnya sudah pasti, sehingga selama 5 hari Pak Bupati retreat, ini saya yang mewakili Mimpin Bantul. Di Bantul. Berarti boleh diinformasikan Pak, ini selama Pak Bupati ikut retreat ini jenengan tugasnya ngapain aja nih Pak, kalau boleh tahu di Bantul? Ya, diantaranya kita koordinasi dengan UPD-UPD yang ada, kemudian dengan Pak Sekda juga terkait nanti menghadapi perubahan program revitalisasi dari pusat itu juga. Kemarin kita banyak diskusi itu, dan juga yang banyak ini mewakili Pak Bupati ke agenda di luar. Berarti jadwalnya padat. Ya. Padahal baru padat. Ini apa ya, langsung menjabat, langsung dapat tugas amanah luar biasa. Pak, berarti selama Pak Bupati Bantul kita, yakni Bapak Abdul Halim Musli ikut retreat, apakah sempat memberikan pesan atau arahan atau tugas khusus gitu kepada jenengan gitu? Ya, kalau tugas khusus sih enggak, tapi cuman Pak Halim pesan kalau ada sesuatu hal komunikasi, sehingga di situ setiap pas Pak Halim itu isoma makan siang, kemudian pas malam hari itu sering kita komunikasi. Berarti komunikasi terus ngalir, terus berjalan. Sempat ini ya, poin-poin penting harus diberikan itu ada Pak? Ya, ada beberapa yang memang penting harus kita infokan ke Pak Bupati, dan Pak Bupati juga memberikan saran apa yang harus kita lakukan. Karena kita kan menyadari Mbak, kita lama di birokrasi Pemda, sehingga segala sesuatu hal kita mesti berpegang kepada aturan. Sehingga kapasitas kami sebagai Wakil Bupati ya wakilnya Pak Bupati, membantu Pak Bupati tugas-tugasnya ya untuk memastikan program-program, tugas-tugas Pak Bupati selesai sesuai yang diharapkan Pak Bupati. Padahal Pak Bupati saya lihat di agenda retreatnya itu padat sekali ya Pak ya, tapi tetap komunikasi harus terus berjalan Pak ya? Masih komunikasi. Yang paling sering itu antara pagi sama malam. Kadang-kadang juga siang pas istirahat makan siang itu sering telepon juga, sehingga kami hanya menerima telepon saja, kita nggak
berani telepon barangkali nanti pas mengganggu acara beliau di sana. Sehingga kita nunggu apa yang diperintahkan Pak Bupati. Oke, siap-siap. Pak, jenengan ini juga luar biasa nih ya, Tribuners. Pak Aris ini memiliki beberapa latar belakang, yakni sebagai Kepala Dinas Pekerja Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, kemudian Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ya Bapak ya? Ya, Pak, artinya jabatan-jabatan itu sangat membantu Pak Aris untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati Bantul atau gimana Pak? Ya, jelas. Pengalaman pekerjaan yang selama ini saya sebagai ASN selama 37 tahun 4 bulan ini, setelah saya sekarang juga tidak mengira, nggak menyangka kalau mau jadi Wakil Bupati, ini sudah banyak saya dapatkan pengalaman saat saya masih menjadi ASN. Sehingga di situ yang paling terasa ini malah justru selama kami di Inspektorat. Saya itu lama di Inspektorat dari 2002 sampai dengan 2016. 14 tahun saya di Inspektorat, cuma terpotong saat saya ada di Sekcam itu 7 bulan di Sekcam Bantul. Terus kembali lagi ke Inspektorat, sehingga banyak sekali pengalaman saya di Inspektorat ini yang sangat membantu terkait dengan pekerjaan saya sebagai Wakil Bupati. Karena Wakil Bupati ini salah satu diantaranya kan harus memonitor pekerjaan, mengevaluasi pekerjaan UPD-UPD yang selama ini diberikan oleh Pak Bupati. Kita pastikan apa yang disampaikan Pak Bupati kepada UPD itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Semuanya harus linear Pak. Jadi dari sedikit ilmu di Inspektorat ini kami akan lebih mudah mengawasi UPD-UPD. Oh, siap-siap. Dan sebelum jadi Wakil Bupati Bantul, Pak Aris juga sempat merasakan Mbak ya sebagai pensiunan ASN. Ya, itu berarti boleh dong Pak diinformasikan sekarang bagaimana sih cara Bapak menjalin komunikasi sama warga setempat, misalnya sama pelaksanaan saat ronda gitu Pak, itu gimana ini Pak sekarang? Jadi saya pensiun 1 Juli. Kemudian Juli, Agustus itu kira-kira nggak ada 2 bulan sudah mulai daftar di KPU dengan Pak Alim. Jadi saya kira cuma 1 bulan lebih sedikit lah kita merasakan pensiun, walaupun sebetulnya itu sudah masa-masa saat ingin mendaftar ke KPU, sehingga kita sudah main ke rumah teman, ke mana-mana, muter-muter terus mensosialisasikan bahwa kita ingin maju sebagai Wakil Bupati. Sowan ke sana sini ya, ke tokoh-tokoh, ke teman-teman, karena saya dari kecil sampai setua ini kan di Bantul terus, tidak pernah pindah. Sekolah sampai SMA juga di Bantul, kuliah cuman di Jogja, jadi kami merasa banyak teman, banyak saudara di Bantul. Saya juga sempat lihat ini di sosmednya jenengan, pernah ke pasar, masuk pasar juga ya itu Pak ya? Ya karena ya kebetulan itu ada teman SMP yang ternyata jual di pasar, terus kita tengok sekalian. Oh, sekalian sekalian ketemu meet up di pasar ini Pak ceritanya. Ya, dan selama 100 hari ke depan nih Pak, rencananya kalau Bapak sama Pak Halim nanti apa saja sih target-target yang ingin dilakukan seperti itu Pak? Bicara 100 hari kepemimpinan Bupati, Wakil Bupati yang baru, dalam hal ini Abdul Halim Musrih dan Aris Waryanto, ini kalau kami memaknai bahwa 100 hari ini bukanlah suatu aturan khusus yang harus dipenuhi, tapi alasan politis saja orang menanyakan 100 hari kerja, sehingga kita tidak begitu serius menanggapi kerja kita 10 hari ke depan. Jadi begini Pak, karena Halim Aris ke depan nanti
semangat kita ingin lebih mensejahterakan masyarakat, sehingga banyak sekali program-program unggulan yang akan kita bawa nanti selama 5 tahun ke depan, yang mana seluruh program unggulan ini murni sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Sehingga kalau ditanya 100 hari, kalau memang itu harus saya jawab 100 hari ke depan, ini Pak Halim dengan saya ingin menata, memastikan perencanaan di pelaksanaan pekerjaan di nanti mulai tahun 2026. Sehingga apa yang menjadi program unggulan kami ada 20 ini nanti di 2026 sudah pasti dijalankan, sehingga kita harus kita tata sejak dini. Panjenengan preso juga bahwa apa yang kita kerjakan di 2026 pastilah diusulkan dari 2025. Dan ternyata ini kemarin sekilas kita lihat ada beberapa program unggulan kita yang sudah bisa dilaksanakan di tahun 2025. Misalnya jadi apa, Pak? Perbaikan jalan. Oh, iya. Kemudian nanti masalah irigasi juga. Talut yang kemarin ya Pak, ya, di Imogiri. Gitu dan lain sebagainya. Kemudian jadi 100 hari ini kita menata untuk pelaksanaan program-program unggulan kita pastikan di tahun 2026 berjalan. Dan yang memang sudah ada di tahun 2025 ya ini sudah mulai kita tata, nanti kita laksanakan. Alasan spesifik Pak, kenapa harus 2026? Kenapa tidak mulai 2025 seperti itu Pak? Jadi kan kita kemarin dilantik 2025 Mbak. Betul. Jadi kita melaksanakan APBD di 2025 kan sudah usulan dari 2024 kemarin. Sehingga kita mengalir, kita tidak bisa merubah. Jadi kalau kemarin kita pelantikan pilkada di 2002 akhir pilkada, kita berkeyakinan pelantikan pastilah 2025. Sehingga kita siapkan nanti di 2026. Sembari mendata-data ya Bapak? Ya, Oke, siap-siap. Yang luar biasa sekali nih Tribuners. Terima kasih sekali Bapak Aris sudah mau meluangkan waktunya bersama dengan saya, teman-teman Tribuners juga, dan sudah mau berbagi cerita tentang ragam kegiatan atau program kerja Pak Aris selama dari awal sampai nanti tahun 2030 ya Bapak ya. Dan ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik bersama. Dan Tribuners, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Saya Neti Rukmana bersama dengan Bapak Wakil Bupati Bantul, Bapak Aris Suharyanta, pamit undur diri dan juga sampai jumpa. Terima kasih.